Apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semua. Oke, di kesempatan ini saya baru bongkar-bongkar power supply. Mereknya Enermax. Oke, 850 watt, 80 plus, aktif PVC, 11 ampere. Sayang kalau dibuang, karena barunya juga mahal banget yang seperti ini teman-teman. Lebih dari 1,5 juta. Ini untuk trafo PVC-nya. Ini barusan saya bongkar-bongkar, juga barusan saya cek agak detail tadi. Mulai dari FET. Jadi untuk FET trafo utama dan PVC-nya ini sama teman-teman. Menggunakan 21N50 C3. Jadi untuk trafo PVC-nya dan trafo utama ini FET-nya sama. Sudah saya cek detail, sempat saya lepas tadi karena rumit tidak saya videokan. Intinya FET ini normal semua. Tegangan juga dari input normal pokoknya. Tapi outputnya tidak ada sama sekali. Selidik punya selidik, ternyata setiap power supply seperti ini ya teman-teman. Power supply untuk komputer ataupun power supply yang lain-lain. Untuk kontrol PWM biasanya dikasih trafo sendiri ya. Rakitannya ya tak jauh beda dengan kita merancang gajun. Tak ubahnya ketika saya merakit seperti ini loh teman-teman. Ini kan ada rakitan penyuplai sendiri untuk kontrol PWM. Jadi penyuplainya ini mati. Oke. Intinya seperti itu tadi setelah saya cek-cek. Jadi IC kontrol PWM dari penyuplai ini outputnya rata-rata 5 volt. IC-nya mati dan PCB-nya double layer ini teman-teman. Rada susah tadi nyopotnya. Ini jenis IC-nya. Agar tidak nunggu lama, ya sambil nunggu kelak dapat IC pengganti. Saat ini akan saya coba ya teman-teman. Istilah dimodif lah. Intinya kita buat supaya penyuplai tegangan ini 5 volt ini berfungsi lah. Jadi akan saya coba kasih gajun ya. Anggap saja eksperimen iseng-iseng ini. Bagaimana kalau kita kasih gajun, yang penting outputnya ini bisa 5 volt. Otomatis gajunnya disetting ke 5 volt ya. Apakah nanti bisa normal semuanya? Kalau hanya yang rusak ini, penyuplai kontrol ini, otomatis yang lain akan nyala. Sedangkan FET-FET-nya ini normal teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu harapannya.
Oke, jadi saya ada gajun yang sudah kemodif-modif ya, isinya sudah putus ganti. Intinya gajun 5 kabel. Coba akan saya solder dulu. Untuk cara perakitan atau penyambungannya teman-teman juga tentunya sudah paham. Kalau teman-teman sering melihat saya merakit SMP seperti ini, metodenya sama. Cara merakit gajunnya juga sama. Bisa diterapkan untuk modif-modif seperti ini. Kalian cari saja bagian trafo kabel merah ya. Anggap saja iseng-iseng untuk pelajaran ya teman-teman. Kabel hitamnya ke ground, elko negatif ya. Tentu saja kita harus pelajari dulu jalur-jalurnya. Ditaruh di ground. Di mana saja yang penting ada hubungannya ground langsung. Kemudian bagian tegangan PWM ini, tegangan baliknya. Oke, ketemu yang ini. Kemudian yang kuning dapat output. Ini saya sambung kabel nanti untuk tester ya. Yang biru ke negatif. Jadi output dari trafo kecil ini harus 5 volt ya teman-teman. Untuk power supply komputer seperti ini kan ada startnya ya. Jadi tidak usah dijamper dulu. Yang ada di kabel hijau ini sama ground. Selama ini tidak di-shortkan, hijau dan hitam, tegangan utama tidak akan keluar ya teman-teman. Jadi tidak perlu dicopot-copot, hanya output dari trafo ini dicari, dipastikan nanti hasilnya 5 volt. Jangan sampai lebih dari 5 volt di setar ya, bisa rusak. Oke, testernya sudah. Kemudian untuk gajun ini perlu star ya, R star.
R star-nya diambil dari tegangan utama plus dan pin plus digajun. Ini saya kasih R1 mega 2 seri ya, 2, karena saya cari yang 2 mega tidak ada, maksudnya di sini tidak punya. Beda power supply akan beda ya R star-nya, disesuaikan saja setinggi-tingginya asal masih bisa star. Jangan asal star ya teman-teman, dikasih R setinggi-tingginya asal bisa star itu saja, biar awet. Oke, sepertinya sudah. Jadi saya harus koreksi dulu, memastikan jalurnya benar. Oke, sepertinya sudah benar untuk jalur-jalurnya. Oke, tegangan 5 voltnya sudah ada teman-teman. Apakah ini berhasil? Lima volt. Kalau sudah begitu, kita bisa jumper kabel hijau dan ground. Kalian bisa jumper langsung atau kasih R 100 ohm juga tidak apa-apa.
Oke. Sudah berputar. Sebelum dirapikan harus dipastikan tegangannya ya teman-teman. Tegangan di ATX 12 volt. Keluar 12 volt. Kemudian cek yang kabel merah itu 5 volt. Oke, 5 volt. Kabel kuning 12. Kabel jingga di 3 volt, 3, Oke teman-teman, sesederhana ini, tinggal bagaimana kita merapikan, menempatkannya. Karena ini sudah tempatnya sangat sempit, pandai-pandai kita meletakkan komponen ya, merapikannya. Yang penting muat saja. Yang jelas eksperimen ini berhasil teman-teman. Ini bukti outputnya normal ya. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang hobi otak-atik power supply. Sampai ketemu lagi.